Oke, kita langsung saja ya. Anda mengirimkan kami beberapa halaman dari Mushaf Al-Quran dan mengajukan satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Pertanyaan ini berawal dari satu ayat di surah Al-A'raf, ayat 204, yang bunyinya, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat." Betul. Janjinya kan jelas sekali ya, dengar dan diam saja sudah bisa dapat rahmat. Tapi justru itu yang memicu pertanyaan Anda. Kalau gitu, apa hikmah yang lebih dalam? Maksudnya bagi yang tidak hanya mendengar. Iya, bagi yang membaca, memperhatikan, bahkan merenungkannya, apa yang menanti di level selanjutnya gitu. Nah, sesuai permintaan Anda, kita tidak akan buka kitab tafsir lain. Kita gali dari sumbernya langsung. Betul, kita coba gali jawabannya langsung dari dalam Al-Quran itu sendiri, berdasarkan halaman-halaman yang Anda berikan. Pertanyaan Anda ini esensial sekali. Karena ayat itu seperti membuka sebuah pintu ya. Rahmat itu tujuannya. Tapi ternyata jalan ke sana itu punya banyak jalur. Punya banyak level ya? Betul, dari yang paling mudah sampai yang paling mendalam. Dari ayat-ayat yang Anda kumpulkan ini, kita bisa lihat Al-Quran seolah-olah memetakan jalur-jalur itu sendiri. Saya melihat ada 3 tema besar yang muncul. Apa saja itu? Pertama, Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk. Lalu, ia menyajikan dirinya sebagai kumpulan studi kasus lewat kisah-kisah. Dan terakhir, ia secara aktif mengajak kita berdialog. Mengajak berdialog. Iya, dengan menyuruh kita berpikir. Oke, menarik. Mari kita bongkar satu persatu. Anda menyebut petunjuk sebagai yang pertama. Ini pas sekali ya, karena di halaman-halaman paling awal yang Anda berikan, di awang surah Al-Baqarah, Al-Quran sepertinya langsung memperkenalkan diri dengan fungsi itu. Tepat sekali. Di ayat kedua surah Al-Baqarah, ia langsung membuat pernyataan yang sangat tegas. Dzalikal kitabu la raiba fih. Artinya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Betul. Ini bukan pembukaan yang basa-basi kan? Ini adalah sebuah klaim absolut. Di kalimat pertama, langsung menetapkan fondasi kepercayaannya sendiri. Sebuah klaim yang sangat percaya diri, tapi yang lebih bikin saya penasaran itu lanjutannya. Yang mana? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kenapa ada kualifikasinya? Kenapa tidak sekedar petunjuk bagi seluruh umat manusia, seolah-olah ada syaratnya, gitu? Nah, ini dia. Ini adalah kunci untuk memahami level pertama hikmah membaca Al-Quran. Ini bukan sekedar buku panduan biasa yang bisa dibaca siapa saja dengan hasil yang sama. Oke. Pembaca perlu membawa sesuatu ke meja. Membawa apa itu? Takwa. Takwa. Kalau kita artikan secara sederhana, apa itu takwa dalam konteks ini? Lebih dari sekedar kesalehan ya. Takwa itu kesadaran akan Tuhan yang melahirkan kehati-hatian. Sebuah keinginan tulus untuk menjaga diri dari apa yang salah dan merusak. Jadi seperti... Bayangkan Anda punya sebuah file yang sangat canggih dan terinskripsi. Anda bisa saja memilikinya, tapi kalau tidak punya kata sandi yang tepat, isinya tidak akan terbuka. Takwa itu kata sandinya. Wah, analogi yang bagus. Jadi, hikmah dari membacanya itu bukan cuma soal dapat informasi. Ini soal interaksi. Anda datang dengan kesadaran dan niat untuk jadi lebih baik, dan sebagai balasannya, Al-Quran akan membuka lapis-lapis petunjuknya untuk Anda. Jadi ini semacam feedback loop ya. Semakin kita datang dengan niat baik, semakin banyak petunjuk yang terbuka. Itu mengubah cara pandang kita terhadap membaca loh. Tentu. Bukan lagi aktivitas pasif mencari info, tapi sebuah hubungan timbal balik. Persis. Tanpa kunci itu, ia mungkin hanya akan terbaca sebagai teks sejarah, atau hukum, atau sastra. Tapi dengan kunci takwa, ia menjadi cahaya yang hidup, petunjuk yang relevan secara personal. Itulah hikmah fundamental pertamanya. Oke, jadi yang pertama adalah petunjuk, tapi butuh kunci takwa. Nah, sambil saya lihat-lihat lagi halaman yang Anda berikan, saya sadar isinya bukan cuma aturan dan petunjuk ya. Bukan. Halaman-halaman ini penuh sekali dengan cerita. Ada kisah nabi, kaum terdahulu, perumpamaan. Salah satu yang paling menonjol dari yang Anda kirimkan itu ada di surah Al-Kahfi. Yang mana? Tentang pemilik 2 kebun. Apa sebenarnya fungsi dari begitu banyak narasi ini? Kenapa tidak langsung saja disajikan dalam bentuk poin-poin gitu? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu membawa kita ke level hikmah yang kedua. Al-Quran bisa saja disajikan seperti buku undang-undang, tapi tidak kan? Betul. Kisah-kisah ini dalam bahasa Arab disebut qasas.
Fungsinya sebagai studi kasus abadi untuk umat manusia. Tujuannya bukan sekedar hiburan atau nostalgia, tapi untuk diambil pelajarannya. Pelajaran ini yang disebut ibroh itu ya? Tepat. Ibroh. Jadi seperti cermin. Tepat sekali. Sebuah cermin lintas zaman. Coba kita ambil contoh kisah pemilik 2 kebun yang Anda sebutkan tadi. Oke. Diceritakan seorang pria yang sangat kaya. Kebunnya subur luar biasa. Tapi kekayaan itu membuatnya arogan. Dia memandang rendah temannya yang lebih miskin. Sombong ya? Dengan sombongnya, dia bilang kebunnya tak akan pernah binasa. Dia lupa sumber dari semua itu. Dan apa yang terjadi? Dalam semalam, Allah hancurkan semuanya. Habis semua. Dia bangun dan hanya bisa meratapi penyesalannya. Kisah yang sangat visual, kan? Sangat. Nah, setelah menceritakan itu, Al-Quran tidak ingin kita hanya bilang, oh kasihan orang itu. Ia ingin kita bertanya pada diri sendiri. Bertanya apa? Bagian mana dari si pemilik kebun itu yang ada dalam diri saya? Pernahkah saya sombong atas pencapaian saya? Apakah saya sudah cukup bersyukur? Dengan memperhatikan dan merenungkan kisah ini, kita dapat hikmah. Hikmah berupa kearifan ya? Kearifan. Kita belajar tentang psikologi kesombongan, kerapuhan nikmat, dan pentingnya syukur tanpa harus mengalami kehancuran itu sendiri. Jadi ini semacam simulasi kehidupan dong? Kita diajak melihat konsekuensi dari berbagai sifat dan pilihan, baik dan buruk, melalui pengalaman orang lain. Anda merumuskannya dengan sempurna. Ini cara Al-Quran mendidik kita. Ia tidak hanya memberi aturan, tapi menunjukkan skenario nyata penerapan aturan itu dan akibatnya. Oh, oke. Contoh lain dari surah yang sama, Al-Kahfi, adalah kisah Musa dan Khidir. Di sana kita belajar tentang kesabaran, tentang rendah hati dalam menuntut ilmu, dan tentang adanya hikmah di balik peristiwa yang tampak buruk. Jadi setiap kisah itu modul pembelajaran. Betul. Hikmah yang Anda dapatkan adalah kebijaksanaan untuk memahami pola-pola perilaku manusia yang terus berulang sepanjang sejarah. Materi perenungan, itu kata kunci yang bagus karena ini yang paling sering saya temukan di halaman-halaman ini. Dan rasanya ini langsung menjawab inti pertanyaan Anda di awal. Oh ya? Iya, Al-Quran sepertinya tidak mau kita hanya jadi pendengar atau pembaca pasif. Ada banyak sekali ajakan langsung, bahkan tantangan, untuk menggunakan akal kita. Anda menangkap pola utamanya. Apa contoh yang paling menonjol bagi Anda? Misalnya, di banyak ayat yang berisi perumpamaan, penutupnya hampir selalu sama. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 266. Iya. Setelah perumpamaan indah tentang kebun yang subur lalu tiba-tiba terbakar, ayatnya ditutup dengan kalimat, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Betul. Bukan agar kamu tahu atau agar kamu hafal, tapi spesifik agar kamu memikirkannya. Pola yang sama muncul lagi di surah Yunus ayat 24. Setelah perumpamaan tentang singkatnya kehidupan dunia, ayatnya diakhiri dengan kadzalika nufassilul ayati liqaumil yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang berpikir. Nah, kan? Penekanannya selalu pada proses berpikir aktif. Persis. Dan ini adalah fitur desain yang sengaja diulang-ulang di seluruh Al-Quran. Ini bukan sekedar penutup kalimat yang puitis. Ini adalah sebuah perintah, sebuah undangan untuk berdialog. Berdialog dengan teksnya. Iya, Al-Quran menyajikan data, entah itu fenomena alam, kisah sejarah, atau perumpamaan, lalu seolah-olah ia mundur selangkah dan berkata, "Nah, sekarang giliranmu. Aku sudah berikan materinya. Apa yang kamu lihat? Hubungkan titik-titiknya. Apa maknanya bagimu, di zamanmu, dalam hidupmu?" Jadi ini level interaksi tertinggi bukan lagi hanya menerima informasi, tapi kita dituntut untuk mengolahnya. Dalam terminologi Al-Quran, ini yang disebut tafakur dan tadabur itu kan ya? Betul sekali. Apa sebenarnya beda keduanya? Sering tertukar soalnya. Pertanyaan bagus. Keduanya sering digunakan bergantian, tapi ada nuansa yang berbeda. Tafakur, dari kata fikr atau pikiran, lebih merujuk pada proses berpikir itu sendiri. Oke, menganalisis. Mencari sebab akibat. Seperti saat kita memikirkan perumpamaan kebun tadi, oh sebabnya kesombongan, akibatnya kehancuran. Itu adalah tafakur. Paham. Lalu tadabur. Tadabur itu dari kata dubur, yang artinya bagian belakang atau akhir sesuatu. Jadi, tadabur adalah merenungkan apa yang ada di balik teks. Di balik teks. Iya, melihat konsekuensi jangka panjangnya, implikasi akhirnya.
Ini bukan lagi sekedar menganalisis cerita, tapi bertanya, jika pola ini benar, apa artinya bagi masa depan saya? Bagi masyarakat saya? Apa pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan Tuhan melalui ayat ini? Jadi tadabur itu tujuannya Transformasi. transformasi diri. Tepat. Inilah jawaban paling langsung atas pertanyaan Anda. Jika mendengar dan diam mendatangkan rahmat berupa ketenangan dan pahala, maka hikmah dari merenungkan ayat-ayatnya adalah sebuah transformasi. Oke. Akal kita diasah untuk berpikir kritis, hati kita dilembutkan untuk menerima kebenaran. Dan yang terpenting, kita menemukan relevansi pesan ilahi yang abadi dalam konteks kehidupan kita yang sangat personal dan modern. Ini proses menghidupkan teks. Membuatnya berbicara langsung kepada kita ya. Benar sekali. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan kita ini seperti menaiki sebuah tangga hikmah ya. Bisa dibilang begitu. Semuanya dimulai dari janji di surah Al-A'raf tentang mendapat rahmat hanya dengan mendengar dan diam. Itu adalah lantai dasarnya, pintu masuknya. Benar. Sebuah pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja, tanpa syarat. Itu adalah bentuk kasih sayang yang paling dasar. Cukup hadirkan diri dan dengarkan. Rahmat sudah menanti. Lalu kita naik ke lantai berikutnya, membacanya untuk mencari petunjuk. Tapi di sini kita sadar, untuk benar-benar bisa mengaksesnya, kita butuh kunci. Kunci yang disebut takwa tadi. Betul. Dan interaksi ini membuat petunjuknya jadi lebih personal dan relevan. Tepat. Naik satu lantai lagi, kita bertemu dengan kisah-kisah. Di sini kita tidak hanya membaca, tapi memperhatikan dan menjadikannya cermin. Belajar dari studi kasus kesuksesan dan kegagalan manusia sepanjang zaman, kita memetik kearifan. Sebuah proses yang mendewasakan cara pandang kita terhadap kehidupan. Pasti. Dan di puncak tangga, kita menemukan undangan langsung dari Al-Quran untuk merenung dan berpikir. Melakukan tafakur dan tadabur. Disinilah terjadi dialog yang sesungguhnya, di mana teks itu benar-benar hidup dan kita tidak lagi menjadi konsumen pasif, tapi mitra aktif dalam menggali makna. Dan jika kita kembali ke konsep rahmat di awal, kita bisa melihatnya dengan cara baru kan. Rahmat itu ternyata bukan sesuatu yang statis. Ia tumbuh. Oh, menarik. Ia berkembang seiring dengan level interaksi kita. Rahmat dari mendengar adalah ketenangan, rahmat dari membaca adalah petunjuk, rahmat dari memperhatikan kisah adalah kearifan. Dan rahmat dari merenung Adalah transformasi. Menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih sadar akan tujuan hidup, dan lebih terbimbing dalam setiap langkahnya. Itulah hikmah tertinggi yang ditawarkan Al-Quran. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Al-Quran sendiri sering menyebut pesannya sebagai kumpulan ayat yang secara harfiah berarti tanda. Sebuah tanda pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaan dari kami untuk Anda renungkan. Dari semua ayat atau tanda yang ada dalam sumber yang Anda berikan, tanda manakah yang paling memanggil Anda minggu ini? Dan kira-kira kebenaran apa yang lebih besar yang sedang ditunjukkannya kepada Anda?